Halo, saya Julius Bata, dosen tetap program studi Sistem Informasi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Video ini merupakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah utama yang saya ampu dan sesuai dengan bidang penelitian saya adalah SIP 109 Game Programming. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang ditawarkan setiap semester. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mahasiswa yang dapat mengambil mata kuliah ini minimal sudah semester 5. Pembahasan dalam mata kuliah Game Programming meliputi konsep dasar game dan game engine, dasar pemrograman C#, lingkungan pengembangan game menggunakan game engine, khususnya game engine Unity, yang meliputi manajemen game objek, input handling, mekanika gameplay, serta desain level. Selain itu, mahasiswa juga akan diberikan materi tentang bagaimana melaporkan hasil desain game menggunakan game design dokumen. Luaran dari mata kuliah ini berupa purwarupa game 2 dimensi yang dilengkapi dengan game desain dokumen. Ini sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar pemrograman game menggunakan game engine Unity. Dan CPMK 2, mahasiswa mampu membangun game 2 dimensi dengan menggunakan game engine Unity serta mendokumentasikan hasilnya. Untuk mencapai tujuan dari mata kuliah ini, maka model utama pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning dengan beberapa metode pembelajaran seperti ceramah dan diskusi interaktif. Metode pembelajaran juga menggunakan demo serta praktik menulis program. Mata kuliah ini disampaikan secara luring dan daring. Pembelajaran luring dilakukan di laboratorium game dev, sedangkan pembelajaran daring menggunakan e-learning Unika Atmajaya dan juga MS Teams. Proses evaluasi atau penilaian di dalam mata kuliah ini menggunakan beberapa cara, seperti kuis. Kuis ini bisa kuis tertulis ataupun kuis tentang kode program. Kemudian ada proyek individu dan juga proyek kelompok. Sedangkan komponen penilaian terdiri dari UTS sebesar 10%, UAS sebesar 15%, lalu ada tugas 1, 25%, sedangkan proyek akhir mata kuliah, karena mata kuliah ini berbasis project based, memiliki poin terbesar yaitu 50%. Untuk mendukung proses pembelajaran, mata kuliah ini menggunakan beberapa referensi. Referensi utama adalah textbook dan juga beberapa artikel ilmiah publikasi hasil penelitian yang saya lakukan. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran luring yang dilakukan untuk mata kuliah pemrograman game. Pertemuan yang digunakan yaitu pertemuan ke-6 yang membahas tentang interaksi objek. Alur proses pembelajaran adalah pembuka, lalu ada review materi pertemuan sebelumnya, lalu ada pengantar yang menjembatani pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan konsep dan teori. Setelah itu ada demo serta tutorial. Setiap perkuliahan diakhiri dengan tugas. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita mulai perkuliahannya. Jadi hari ini kuliahnya masih sama SIP 109 Game Programming. Hari ini kita akan membahas tentang interaksi antar objek. Jadi dalam game itu kan pasti ada objek-objek ya? Tahu kan? Beneran tahu kan ini? Tahu. Oke. Mereka tuh kalau ketemu, apa yang terjadi? Iya, benar, berinteraksi. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini, setelah kuliah hari ini, kalian diharapkan mampu menulis kode program dalam bahasa C#.
Tahu kan kenapa C Sharp? Karena game engine-nya adalah Unity Game Engine. Jadi kalian belajar juga pemrograman dalam bahasa C Sharp. Kita review kuliah minggu kemarin. Kalau dari tampilan ini, kira-kira kalau dari tampilan ini, apa yang terjadi di gambar pertama dan di gambar kedua? Kira-kira apa? Objeknya pindah. Objeknya apa? Ada tempat. Yang berpindah yang mana? Putih. Oke, berarti ini kan ada kode program nih. Ada kode program namanya player CS. Kira-kira kode program ini ditaruh kemana? Ayo kira-kira. Yang putih. Yang putih apa yang merah? Putih. Kenapa yang putih? Putih yang pindah. Iya, itu minggu kemarin. Karena namanya karakter atau objek dalam game, dia harus bergerak. Kalau dia diam aja, ya bukan game namanya. Oke? Itu minggu kemarin. Nah, yang minggu ini, kita akan belajar interaksi objek. Jadi, kalau minggu kemarin dia cuma bergerak, sekarang kita akan mempelajari apa yang terjadi kalau yang putih ini ketemu yang merah. Mereka akan berinteraksi. Sebagai contoh, ada yang pernah main ini game nggak sih? Pernah. Apa namanya? Mario. Kalau dia dapat jamur ini, Jadi gede. Jadi membesar. apanya yang membesar? Badannya. Marionya dong. Marionya. Benar jawabannya, Marionya. Kan ini objek sendiri, ini objek sendiri. Ketika mereka bertemu, mana yang besar? Si Marionya. Ininya ngapain? Hilang. Hilang. Iya. Benar. Itu yang akan kita simulasikan hari ini. Kita sambung lagi. Jadi, kayak yang tadi teman-teman sudah jawab, ketika si Mario ini ketemu jamurnya, Marionya membesar, lalu si jamur ini menghilang. Nah, itu yang akan kita modelkan. Dalam Unity, object collision itu ada dua komponen utama. Ada namanya colliders, ada namanya rigid body. Nah, kalau colliders itu sesuai dengan namanya, dia yang akan memeriksa ketika terjadi tabrakan. Sedangkan rigid body, nah rigid body ini konsep kalau dalam game itu ada namanya fisikala. Jadi objek dalam game itu dikasih hukum-hukum fisika. Jadi ada gravitasinya, dia bisa bergerak, kalau ketabrak ya bagaimana. Nah, itu rigid body. Di dalam Unity, dua ini harus diberikan kepada objek supaya bisa bergerak, tabrakan, dan bereaksi. Ya, seperti itu. Supaya objek itu bisa bergerak, lalu terjadi interaksi, perlu dua komponen ini, colliders dan rigid body. Ini ketika teman-teman melakukan setting di Unity terhadap playernya. Nah, kalau yang tadi kan sudah ada tuh player script, yang ini. Ini kan baru bergerak kan, baru si kotak tuh bergerak. Nah, itu ada float speed di sana. Nah, float speed itu kalau dimasukin ke objek jadi seperti ini. Nah, yang speed tadi itu ada 10. Ini, ya kelihatan lagi? Ya, itu ada 10. Terus ada namanya rigid body. Rigid body itu komponen yang harus dimasukkan ke objeknya. Kayak gitu. Lalu ini kode programnya. Coba teman-teman lihat. Kira-kira ketika tabrakan, itu kan ada if tuh. Kode ini ditaruh di objek yang mana? Kalau yang tadi merah sama putih itu. Kode ini kira-kira ditaruh ke yang mana? Merah. Merah atau putih? Putih. Kenapa putih? Soalnya yang collidernya di putih. Soalnya? Benar tadi collidernya yang putih? Ada di merah dan di putih. Tapi Terus? collidernya ditaruh di dalam putih karena ini yang dicek collider to the other. Nah, yang ini Tan. Kemudian ada yang ini. Ini artinya apa nih kira-kira? Walaupun kalian nggak belajar coding, ini bahasa Inggris nih. Kira-kira apa nih kalau bahasa Indonesianya? Logikanya? Kalau objek yang lain Ketemu yang merah. Kalau objek yang lain,
tagnya merah. Tag-nya merah, lakukan ini. Ya. Lakukan ini, berarti speednya jadi 1. Terus kira-kira scale itu apa? Ukuran. Ukurannya jadi ngapain? Jadi dia 2 kali 2. membesar kan? Kali 2. Nah itu kayak si Mario Bros tadi. Kalau dia nabrak, kalau di Mario Bros berarti compare-nya ini apa nih kira-kira? Mushroom. Mushroom, berarti scale-nya juga ini kan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi itu sudah. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana mengerjakannya di dalam Unity-nya. Berarti saya pindahin dulu. Ini sudah ada. Nah, ini tampilannya. Kalau dari tampilan seperti ini, gini deh, saya langsung jalankan. Ini udah jalan nih. Kira-kira playernya yang mana? Kira-kira playernya yang mana? Kenapa yang hitam? Kenapa kalian bilang yang hitam? Kalau yang hitam, kalau misalkan kalian main game, ada objek merah sama objek hijau. Kalian menghindari yang mana? Kenapa? Dangerous. Keren kali bahasanya. Yang hijau kira-kira? Red flag, green flag. Kalian bahas game apa bahas cowok? Oke. Berarti yang akan bergerak ini yang mana? Hitam. Yang hitam. Kan kalau ada objek merah sama hijau, kalian milih. Kok yang bergerak yang hijau? Kalian akan mendekati cowok yang red, green flag. Salah. Kalian akan mendekati objek yang hijau. Kok bahas cowok jadinya? Nah, kira-kira apa yang terjadi sama dia? Membesar. Kok tahu? Enggak, yang membesar kan yang red. Tadi kan tagnya yang red. Oh iya. Tapi Beda nggak sih kode? Coba kita lihat kok. kodenya bener. Karena sudah ngomong soal kode, kita lihat aja kodenya. Tiba-tiba ketika saya gerakan, yang gerak yang coklat, kan? Pada bingung. Berarti kalau yang coklat adalah apa? Ayo. Tembok. Obstacle. Nah ini dia, ini kode programnya. Mari kita lihat. Aman. Oh, ya. Makin besar. Oke, ini triggernya, kode program triggernya. Nah itu kan ada tadi red, ada sama yang green. Nah kalau lihat di sini, kira-kira kalau dia ngambil hijau, apa yang terjadi? Membesar dan makin cepat. Hitamnya jadi besar, tambah cepat. Terus ada ini, destroy ini, Destroy yang hijau. hijaunya hilang, iya. Atau yang merahnya yang hilang. Kayak Mario ngambil jamur, jamurnya hilang, Marionya jadi besar. Ini berarti kalau saya ambil yang hijau, dia jadi Besar. besar dan cepat, ya kan? Kalau diambil yang merah, dia ke ukuran normalnya dan dia makin lama. Nah itu interaksinya dan collision dan lain-lain. Tadi ada yang saya bilang objeknya butuh ada rigid body itu. Kalau kalian lihat di sini, ini rigid body. Itu yang tadi biar dia bisa ada hukum-hukum fisika dimasukin ke sana. Itu ada di sini ada gravity ini, gravity scale-nya. Jadi kalau dikasih gravity itu dia otomatis ke bawah. Kemudian ada namanya ini yang box collider, yang tadi collider itu. Nggak kelihatannya, yang ini aja deh.
yang ini misalkan. Nah, itu ada kapsul collider, itu yang nanti ada, kalau kalian lihat ini ada garis lagi sih. Oke, seperti itu demonya, materinya. Nah, untuk merecap hari ini dan supaya kalian latihan, ini tugasnya buat minggu depan. Oke, ini tugasnya. Jadi teman-teman silakan gunakan materi ini. Nanti projectnya itu ada, skripnya juga ada, di Teams ada. Lalu tinggal dimodifikasi. Nah, modifikasi ini itu tergantung kreativitas kalian. Jadi ada yang benar-benar cuma ini 1, 2, 3, 4 itu yang 2, 3, 4. Jadi bertambah cepat, tadi sudah ada ya power up, lalu mati. Nah, yang belum ada dari yang dari 2, 3, dan 4 itu yang mana? 3. Mati ya? Belum ada kan? Terus ngambil koin juga sebenarnya bisa kayak yang tadi itu. Kalian tinggal tambahin, misalkan cari objek gambar, masukin ke sana. Terus mau tambahin skor juga bisa. Seperti itu sih. Kumpulnya lewat Teams 1 minggu dari sekarang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kerjain aja dulu. Biasanya setelah individu, ini proyek individu. Oke. Kalau kelompoknya lama tuh. Nanti tugas akhir. Gitu. Oke, demikian materinya. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Selamat siang. Terkadang di dalam perkuliahan juga dilakukan kuis. Kuis ini bisa berupa langsung menuliskan kode program ataupun tertulis untuk menyelesaikan beberapa soal. Berikut ini akan ditampilkan cuplikan ketika terjadi kuis di kelas. Lalu dilanjutkan dengan tampilan beberapa luaran dari mata kuliah ini, yaitu game 2 dimensi. Demikian video pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Terima kasih sudah menonton. Saya Julius Bata, salam.